pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, dan kabar gembiranya adalah ini pertama kalinya kita mengadakan persekutuan doa pagi secara daring. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus untuk Jemaat GKI Gayung Sari ataupun setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikannya di tayangan ini. Ya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami bisa berjumpa dalam media virtual ini ya Tuhan. Dan juga kami memiliki kesempatan untuk kami mempelajari akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, berkaryalah tengah-tengah kami. Di dalam kami boleh mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan juga wujud nyatakannya dalam kehidupan kami, semata-mata demi memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Tentu Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah mengetahuinya bahwa ini adalah bagian dari ke-10 perintah Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar tentang slogan jangan ada dusta di antara kita. Ya. Slogan itu seringkali muncul di dalam acara-acara ini pasangan-pasangan di dalam mereka merayakan ikatan kesetiaan mereka, gitu ya, ataupun dalam acara-acara yang lain, gitu ya, di mana dusta itu diharapkan tidak ada di dalam sebuah relasi antar pasangan. Nah, saudara, berbicara soal dusta, ini yang menjadi topik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dusta dimengerti secara sederhana dengan berkata bohong, ya. Berkata lain daripada kenyataannya. Saudara, kita perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari ke-10 firman Tuhan ini. Salah satunya adalah hukum ke-9
yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Jadi saudara, pada zaman Israel dulu, mereka ketika mempunyai masalah di tengah-tengah masyarakat, mereka memiliki semacam tata peradilan. Tentu tata peradilan ini sangat sederhana, ya. Jadi ketika ada masalah pada masa itu, tidak seperti masa sekarang, tidak ada polisi ataupun tidak ada proses pengadilan hukum yang secara utuh, yang canggih untuk mengupas, menggali permasalahan itu, tapi mereka menggunakan proses pengadilan yang sederhana. Jadi saudara, ketika ada masalah, biasanya masyarakat memanggil tua-tua jemaat atau tua-tua umat gitu ya, untuk dipercayai mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Dan tidak jarang raja juga dilibatkan di dalam proses peradilan itu. Lalu diadakanlah saksi yang sedikit banyak dipercayai menjadi orang-orang yang menyaksikan kejadian yang terjadi yang menimbulkan masalah itu. Nah saudara, nasib sang tertuduh atau terdakwa, ya kalau saat sekarang ini disebutkan saudara, itu begitu bergantung kepada pemaparan dari saksi-saksi yang ada. Jadi kelemahan dari pengadilan tradisional umat Israel ini adalah nasib sang tertuduh itu bergantung kepada ucapan para saksi. Ketika saksi yang dihadirkan adalah saksi yang mengatakan kebenaran dan perkataannya itu tidak memberatkan sang tertuduh, maka bebaslah dia. Tapi ketika perkataan sang saksi itu memberatkan sang tertuduh, maka dihukumlah sang tertuduh itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi saudara, tentu kita mengingat cerita Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus disalibkan karena begitu banyak saksi palsu yang dihadirkan. Nah, itulah pengadilan tradisional umat Israel, di mana nasib sekali lagi sang tertuduh begitu bergantung kepada sang saksi, ya. Dan biasanya cukup 2-3 orang saksi, dan ketika 2-3 orang saksi itu berkata entah itu memberatkan atau meringankan, maka itu bisa mempengaruhi nasib sang tertuduh. Dan seringkali memang saksi ini belum tentu menjadi saksi yang betul-betul mengatakan yang sebenarnya. Kita juga melihat ketika Raja Ahab, saudara-saudara, yang merebut kebun anggur Nabot, dia berkonspirasi dengan saksi-saksi yang ada dan membuat akhirnya saksi itu mengucapkan perkataan yang memberatkan Nabot. Akhirnya Nabot harus dihukum dan juga dilempari batu oleh masyarakat. Jadi itulah saudara kelemahan dari pengadilan umat Israel kala itu. Tapi sebetulnya apa sih tujuan dari hukum ini saudara? Tujuannya adalah supaya umat Allah itu tidak diracuni oleh sikap benci. Setiap kita saudara mudah dirasuki oleh kebencian ketika disakiti. Nah, hukum ini membatasi orang secara lebih jauh menindaklanjuti rasa bencinya itu kepada sesamanya. Nah, apa yang paling mudah saudara yang dilakukan ketika
seseorang itu benci kepada sesamanya, yaitu adalah berkata sesuatu hal yang tidak benar atau yang sama sekali lain, atau yang dibumbui oleh banyak sesuatu, atau dalam istilah politiknya digoreng, saudara. Ketidakbenaran itu digoreng sedemikian rupa dan melahirkan dusta yang pada akhirnya menghancurkan orang lain. Saudara, jadi sebetulnya orang-orang yang suka berdusta, ya, itu menandakan adanya sebuah kebencian. Ada dusta selalu bersumber dari adanya rancangan jahat antar seseorang kepada sesamanya. Dan juga dusta adalah merupakan produk matang dari sebuah niat orang yang sudah menghakimi sesamanya. Jadi saudara, inilah yang dibenci oleh Allah, bahwa sebetulnya kenapa tidak boleh berdusta? Karena dalam dusta itu ada rancangan jahat dan juga ada tindakan menghakimi. Nah, yang berikutnya adalah saudara, bahwa hukum ini mengharuskan kita untuk hidup secara jujur. Saudara, hidup jujur itu bukan berarti kita harus membuka semua kehidupan kita kepada semua orang dan semua orang harus tahu apa yang kita lakukan. Bukan. Hidup jujur adalah kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu adalah sama, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, bahwa ketika zaman ini kita hidup di tengah-tengah di mana privasi itu tidak ada lagi, itu bukanlah kejujuran, ya, saudara. Jadi hidup jujur adalah kita hidup apa adanya. Jadi hidup jujur itu bukan hidup tanpa privasi. Itu sebuah kekeliruan, saudara. Jadi saudara, dalam perkara dusta, saudara, yang paling mudah kita jumpai adalah janganlah kita mudah bergosip terhadap orang lain, atau bergibah, ya, gibah, gosip, mencemooh, ya itu sudah menjadi satu keluarga, saudara. Yang itu seringkali susah untuk tidak kita lakukan. Saudara, mengapa bergibah, bergosip itu tidak boleh? Ya karena sudah pasti itu adalah dusta. Tidak selalu sesuai kenyataan, selalu berdasarkan asumsi. Dan kalaupun itu benar, saudara, kebenaran itu tidak boleh dipakai untuk menghancurkan orang lain. Kebenaran itu hanya boleh dipakai untuk membangun dan juga membawa pertumbuhan bagi orang lain. Jadi terkadang kalau ada orang bergosip, dia yakin bahwa gosipnya benar dan memang benar, ya, diteruskan, gitu ya, saudara, ya. Nah, itu tetap tidak baik, saudara. Alangkah baiknya, saudara, kalau kita mengurangi gosip, ya. Sebab saudara, seperti yang tadi saya bilang bahwa bergosip adalah dusta. Dan sungguhnya bergosip itu lahir dari rancangan yang jahat. Dan juga menandakan orang yang suka bergosip adalah orang yang mikirnya suka negatif terhadap orang lain. Artinya negatif, selalu melihat kekurangan, tidak pernah melihat kelebihan, selalu memandang rendah dan merasa dirinya tinggi. Jadi saudara, orang yang positif pikirannya itu tidak pernah berdusta, tidak pernah bergosip, dan tentu tidak pernah membiarkan dirinya dikuasai oleh kebencian. Karena kebencian itu menjadi sumber petaka bagi setiap persekutuan yang kita lakukan, baik itu di keluarga kita, di gereja kita, maupun di masyarakat, saudara. Itulah sebabnya kenapa perintah jangan berdusta menjadi begitu penting
Juga dusta itu dikaitkan dengan bagaimana kita menghayati janji kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, itu bisa juga disamakan dengan kita berdusta kepada Tuhan. Kita mengatakan iya, tetapi yang kita lakukan adalah tidak. Jadi saudara, hidup jujur di sini juga artinya kalau kita berkata iya, lakukanlah tidak. Lakukanlah iya. Tetapi kalau kita berkata tidak, lakukanlah tidak. Jadi saudara, berbicara soal dusta itu terkait dengan kesetiaan. Sejauh mana kita setia kepada Tuhan, itu juga yang akan membuat kita, apakah kita gampang berdusta juga kepada sesama kita. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin ini menarik ya, kita melihat secara lebih dalam tentang aplikasi dan juga implementasi tentang dusta di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi dusta itu tidak sekedar berbicara bohong selesai, tetapi ada mengkaitnya dengan bagaimana kita memperhatikan hati kita agar jangan dikuasai oleh kebencian, jangan mudah menghakimi, dan juga kita setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita menjadi orang-orang yang boleh hidup jujur dan membuat perkataan kita bisa dipercaya oleh orang lain, serta memuliakan Tuhan melalui setiap perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih memerah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jika hari ini ya Bapa, kami terus boleh belajar akan firman-Mu, yang tentu firman-Mu mengajarkan kami mengenai kebenaran tentang hidup yang Engkau berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ketika kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang jujur dan juga tidak membawa dusta bagi sesama kami. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak berdoa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi pandemi yang masih harus kami hadapi hingga saat ini ya Tuhan, yang dampaknya begitu besar bukan bagi bangsa kami juga,
tapi juga bagi seluruh bangsa ya Bapa. Di berbagai negara begitu banyak dampak merugikan bagi setiap orang di seluruh dunia ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, khusus untuk di Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menuntun pemerintahan kami Indonesia di dalam menangani pandemi. Tuhan juga memberkati ya Tuhan upaya pemerintah di dalam menyalurkan vaksin yang saat ini masih diobservasi. Kiranya Tuhan yang boleh melancarkan semua program pemerintah yang ada untuk melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Bapak juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tenaga medis yang juga ikut terlibat di dalamnya ya Tuhan. Mereka yang bekerja dengan luar biasa berhadapan langsung dengan penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka. Tuhan juga kami berdoa untuk korban-korban, baik pasien ya Tuhan maupun keluarga dari pasien tersebut, ataupun keluarga yang anggotanya Tuhan ada yang menjadi korban dan meninggal karena COVID-19 ya Tuhan. Bapa, kami mohon kekuatan dan penghiburan-Mu bagi mereka semua ya Bapa. Dan juga Tuhan yang boleh menyembuhkan bagi setiap pasien-pasien COVID-19 yang pada saat ini masih dirawat. Engkau yang menyembuhkan dan menjamah mereka ya Bapa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mendoakan juga bagi gereja-Mu ya Tuhan, baik seluruh dunia, di negara kami, ya terkhususnya ya Tuhan pada saat ini di GKI Gayung Sari ya Bapa. Ya Tuhan, Kau boleh pakai gereja Tuhan untuk membawa pengharapan bagi setiap jemaat yang dirawatnya ya Tuhan. Bapa, Engkau yang boleh mendorong gereja, yaitu kami semua ya Tuhan, untuk boleh terus berkarya di tengah pandemi ini. Walaupun pandemi ini begitu mengerikan, tapi biarlah kami boleh tetap melayani secara online ya Bapa, tentang kebenaran ajaran Tuhan, tentang pengharapan, dan juga tentang pendamaian yang harus kami kabarkan ya Bapa. Kau memberkati gereja-Mu ya Tuhan, baik GKI Gayung Sari maupun gereja-gereja yang lain, di dalam mengembangkan pelayanan digital yang saat ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk melayani sebanyak mungkin orang melalui media virtual ya Bapa. Tuhan juga Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, aktivis, pelayan-Mu ya Tuhan, yang Kau percayakan untuk melayani di gereja-Mu. Bila Tuhan yang boleh menyertai mereka, melindungi, anugerahkan mereka kesehatan dan kekuatan, terutama Engkau yang juga tetap menjaga hati mereka agar terus setia dalam melayani Tuhan dengan penuh kegembiraan dan sukacita ya Bapa. Tuhan juga kami mendoakannya Tuhan bagi jemaat kami yang sedang bergumul ya Bapa. Kami berdoa untuk bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan, baik juga yang lanjut usia. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Aji, Ibu Nina, Ibu Rita, untuk Ibu Agung Riswanti, untuk Bapak Agaton, untuk Bapak Ibu Irwan Wijaya, untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah Slilestari, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Saudari Tiwi, Saudara Cleo pasca operasi lutut Tuhan, untuk Saudara Vano, Saudara Kristo, Saudara Andre, untuk Ibu Wakimin, untuk Ibu Lirani Pontoh, Ibu Senah,
untuk Ibu Selda ya Bapak, dan juga nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak, kami mohon kemurahan hati-Mu di dalam melimpahkan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka semuanya ya Bapak. Juga bagi setiap kami ya Tuhan, keluarga-keluarga-Mu ya Tuhan, yang juga kami tidak terlepas dari dampak pandemi. Kami mendoakan ya Tuhan bagi pergumulan di tengah keluarga kami, baik konflik-konflik dalam keluarga, baik permasalahan perekonomian, di dalam pekerjaan kami, di dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua, di dalam peran kami sebagai anak ya Tuhan, pada orang tua kami ya Bapa, dan juga dalam masalah pribadi kami ya Tuhan, baik itu tengah keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat ya Bapa, semuanya ya Bapa. Pergumulan ini kami serahkan kepadamu, Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan juga yang menolong kami untuk mengatasi segala permasalahan kami ya Tuhan, dan juga menolong kami untuk tetap setia sebagai pengikut-pengikut Kristus yang meneladankan perilaku yang baik tengah kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Gereja Weda yang sudah terhenti beberapa waktu yang lalu. Tetapi kami berdoa ya Tuhan untuk opa oma yang ada di Gereja Weda di Jambangan. Kiranya doa kami terus bagi mereka, opa oma, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa untuk Panti Lydia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai perjalanan pelayanan di Panti Lydia, terutama untuk setiap orang-orang yang Kau percayakan tanggung jawab sebagai pengurus dan pengelola Panti Lydia. Tuhan sertai pelayanan mereka. Tuhan juga sertai anak-anak yang tinggal di dalamnya, yang dirawat oleh Panti Lydia. Kiranya mereka juga boleh bersyukur dan juga boleh mengalami segala kebaikan Tuhan di Panti Lydia sana ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, terlibat, dan juga yang ikut menyaksikan tayangan doa pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dalam menjalani kami hari-hari kami ya Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya sukacita dan kasih Allah senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan segala permohonan dan doa-doa syafaat kami ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.